Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Video kali ini akan membahas tentang rancang bangun pembelajaran mata pelatihan dan rencana pembelajaran. Oke, seperti apa penjelasan materinya? Langsung saja ya teman-teman. Ini dia. Oke, yang pertama terkait dengan pengertian. Jadi pengertian dari RPPMP dan RP ini termuat dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang uji kompetensi jabatan fungsional Widya Iswara. Oke, seperti apa pengertiannya? Kita lihat ya teman-teman. Yang pertama, rancang bangun pembelajaran mata pelatihan atau yang disingkat dengan RBPMP. Di sini RBPMP ini adalah pokok-pokok pembelajaran dari suatu mata pelatihan yang disusun secara sistematik dan mencakup nama pelatihan, nama mata pelatihan, jumlah jam pelajaran, deskripsi singkat, tujuan pembelajaran, materi pokok atau submateri pokok, metode dan media, serta sumber bahan. Oke, untuk RBPMP ini ada 8 komponen ya yang harus termuat di dalam rancang bangun pembelajaran mata pelatihan ini, dan semuanya tersusun secara sistematik atau saling berkaitan dan teratur seperti itu. Tidak harus urut sih sebenarnya ya, tapi dia itu teratur dan saling berkaitan. Nah, seperti apa? Mungkin nanti kita lihat contohnya bagaimana. Ini untuk yang RBPMP. Untuk yang RP kita lihat seperti apa ya teman-teman. Untuk RP atau rencana pembelajaran adalah rincian pembelajaran untuk lingkup satu atau beberapa kali pertemuan yang disusun secara sistematik dan mencakup nama pelatihan, nama mata pelatihan, jumlah dan jam pelajaran, deskripsi singkat, tujuan pembelajaran, materi pokok atau submateri pokok, metode dan media, sumber bahan, dan kegiatan pembelajaran serta evaluasi pembelajaran. Nah, di sini sudah terlihat perbedaannya ya antara RBPMP dan RP. Kalau RP ini lebih spesifik, lebih rinci, karena hanya untuk satu atau beberapa kali pertemuan saja. Tapi kalau RBPMP itu menyeluruh, tapi dia lebih umum. Kenapa yang RP ini lebih spesifik? Karena di sini juga ada tahapan kegiatan pembelajaran serta evaluasi pembelajarannya. Jadi di sini ada 10 komponen yang termuat dalam RP. Jadi dia itu lebih rinci dan lebih spesifik untuk yang RP ini. Oke, untuk setiap komponennya ini akan dijelaskan masing-masingnya seperti apa. Kita lihat ya teman-teman. Nah, yang pertama terkait dengan nama pelatihan dan mata pelatihan. Jadi di sini saya buat perbedaannya antara di RBPMP dengan RP ini. Nama pelatihan dan mata pelatihan atau komponennya seperti apa. Yang pertama, di RBPMP ini diisi dengan nama pelatihan, sering juga disebut dengan nama program pelatihan, dengan memilih salah satu dari beberapa nomenklatur berikut ini. Contohnya, apakah itu prajabatan, kepemimpinan, teknis, dan fungsional. Jadi untuk nama pelatihan ini sudah ada nomenklaturnya ya dalam pelatihan yang dilakukan oleh Widya Iswara. Apakah itu prajabatan, kepemimpinan, teknis, atau fungsional. Nah, sedangkan mata pelatihan itu diambil dari salah satu mata pelatihan yang ada dalam program pelatihan tersebut. Jadi misalnya nanti mata pelatihannya itu adalah teknis, begitu. Jadi nanti nama mata pelatihannya itu yang berkaitan dengan teknis, turunannya itu seperti apa. Jadi khususnya itu bagaimana, seperti itu. Itu yang di RBPMP. Kemudian yang di RP disesuaikan dengan yang ada pada rancang bangun. Jadi masih sama ya. Terkait dengan nama pelatihan dan mata pelatihan baik di RBPMP maupun RP itu sama.
Kemudian jumlah jam pelajaran. Jumlah jam pelajaran atau yang disingkat dengan JP ini diisi dengan akumulasi alokasi jam pelajaran untuk satu program pelatihan, maaf teman-teman, di sini program ya, diganti satu program pelatihan yang diambil kemudian dikalikan 45 menit sehingga total waktu ditulis dalam menit, seperti itu. Jadi untuk satu jam pelajaran itu 45 menit ya, kalau dalam pelatihan itu tidak 60 menit, jadi dihitungnya 45 menit untuk satu jam pelajaran. Nah, kalau di RP seperti apa? RP ditulis sesuai dengan jumlah jam pelajaran setiap atau beberapa pertemuan. Nah, jadi karena RBPMP ini kan untuk keseluruhan program pelatihan. Nah, untuk di RP ini ditulis berapa jam pelajaran untuk satu pelatihan aja atau beberapa pertemuan saja, seperti itu. Karena kan RP itu adalah rincian dari RBPMP ya, teman-teman. Nah, seperti itu. Kemudian deskripsi singkat. Nah, apa sih yang diisi dalam deskripsi singkat? Kalau di RBPMP itu deskripsi singkat adalah suatu paragraf pernyataan yang mengandung keseluruhan isi mata diklat atau mata pelatihan. Kemudian pernyataan ini merupakan rangkuman dari seluruh materi pokok atau pokok bahasan. Jadi deskripsi singkat ini ya seperti namanya ya teman-teman, singkat begitu. Jadi pokok bahasan atau sub pokok bahasan itu dibuat secara singkat begitu, garis besarnya seperti apa. Nah, kemudian yang di RP juga demikian, disesuaikan dengan yang ada pada rancang bangun. Jadi masih sama ya, baik di RBPMP maupun RP untuk deskripsi singkat ini. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Jadi di RBPMP itu tujuan pembelajaran itu dapat diuraikan menjadi dua, yaitu teman-teman, hasil belajar dan indikator hasil belajar. Hasil belajar diisi dengan pernyataan tujuan yang diharapkan dikuasai, didemonstrasikan atau ditampilkan oleh peserta pelatihan setelah mengikuti suatu mata pelatihan. Jadi hasil belajar itu apa nanti yang diharapkan akan mampu untuk dilakukan oleh peserta pelatihan. Nah, seperti itulah bahasanya ya. Bahasa sederhananya terkait dengan hasil belajar. Kemudian indikator hasil belajar diisi dengan hasil analisis kompetensi yang dituliskan kembali dengan menggunakan rumusan pernyataan tujuan khusus. Di sini ada kata kunci untuk indikator hasil belajar. Ada kompetensi dan pernyataan tujuan khusus. Jadi indikator hasil belajar ini yang namanya indikator itu penanda. Apa tandanya hasil belajar yang sudah ditentukan itu terlaksana atau tercapai. Misalnya hasil belajarnya adalah melalui kegiatan diskusi, peserta pelatihan mampu memahami tentang prinsip-prinsip kepemimpinan yang efektif, misalnya itu ya hasil belajarnya. Kalau indikator hasil belajarnya ya tandanya peserta pelatihan itu memahami ya, misalnya dia itu mampu menjelaskan, mampu memaparkan, mampu membedakan, seperti itu. Jadi penanda indikator hasil belajar itu adalah tanda bahwa hasil belajar itu dilaksanakan atau tercapai lah, seperti itu ya teman-teman. Nah, sebagai pernyataan tujuan, indikator hasil belajar harus dirumuskan dengan menggunakan kata kerja yang jelas, kata kerja operasional yang merujuk pada tujuan yang hendak dicapai. Nah, jadi untuk menulis indikator hasil belajar ini harus menggunakan kata kerja yang operasional. Jadi di sini kata kuncinya adalah operasional ya teman-teman. Nah, operasional itu artinya bisa diukur. Itu namanya operasional. Bisa diukur
sehingga tidak bias begitu. Jadi kata kerja yang digunakan itu harus operasional, bisa terukur menggunakan instrumen penilaian. Nah, mungkin nanti seperti apa? Mungkin nanti teman-teman bisa melihat contoh di akhir terkait dengan bagaimana sih yang dimaksud dengan kata kerja operasional di dalam indikator hasil belajar. Nah, kemudian di RP bagaimana? Tadi kan di RBMP. Nah, kemudian di RP itu ya disesuaikan dengan rancang bangun. Jadi masih sama ya. Karena RP itu adalah turunan dari RBPMP, jadi ya sama saja seperti itu. Kemudian materi pokok dan submateri pokok. Di RBPMP, submateri pokok diisi dengan semua kompetensi yang diidentifikasikan atau indikator hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta diklat atau peserta pelatihan. Jadi semua ya. Di sini ada kata kuncinya semua. Umumnya, materi pokok dapat dikenali sebagai sebuah bab dalam sebuah modul dan submateri pokok dapat dikenali sebagai subbab dalam sebuah modul. Umpamanya dalam satu modul itu kalau judul babnya itu adalah itu namanya materi pokok. Kalau subbab itu namanya yaitu submateri pokoknya, seperti itu. Nah, itu yang di RBPMP. Kalau di RP itu mengeluarkan semua materi pokok dan submateri pokok yang terdapat di dalam tabel pada RBPMP. Ya sama ya. Jadi dikeluarkan dari yang disesuaikan, maksudnya kalau di RBPMP materi pokok dan submateri pokoknya sudah termuat, ya berarti di RP itu kita ambil dari sana. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian untuk metode dan media. Metode pembelajaran adalah metode yang akan digunakan untuk menyampaikan materi pokok dan submateri pokok dalam usaha mencapai indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Kemudian metode pembelajaran yang dapat digunakan biasanya meliputi ceramah, diskusi, presentasi, dan penugasan. Oke, jadi metode itu adalah cara. Nah, supaya apa yang ingin disampaikan oleh Widya Iswara itu tersampaikan pada peserta pelatihan. Jadi metode ini adalah cara ya. Nah, sedangkan media di sini dalam pembuatan media disusun berdasarkan capaian indikator. Jadi apabila indikatornya ada 3, maka metode, media, dan waktu juga disusun ya 3. Jadi setiap indikator itu kan nanti bisa saja metode yang digunakan untuk mencapai indikator itu beda-beda. Medianya juga beda-beda. Nah, kalau metode itu adalah caranya, kalau media itu adalah alat bantunya untuk menyampaikan pesan. Nah, untuk metode dan media ini nanti akan dibahas secara khusus ya, karena ini juga ada materinya tersendiri. Jadi metode pembelajaran yang digunakan itu di sini dicontohkan ada ceramah, diskusi, presentasi, dan penugasan. Tentu untuk menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan itu ya disesuaikan dengan keadaan kelas pelatihan, apakah itu peserta pelatihannya volumenya sedikit atau banyak. Kemudian bisa juga dilihat dari tingkat kemampuan peserta pelatihannya, sehingga metode dan media yang cocok itu seperti apa. Nah, itu ada banyak pertimbangannya yang digunakan nanti untuk menentukan metode dan media ini. Jadi yang jelas untuk setiap indikator bisa nanti metode dan medianya itu beda-beda, dan waktunya juga bisa jadi beda-beda. Misalnya untuk menjelaskan dan menganalisis, kalau sekadar menjelaskan mungkin waktunya lebih sedikit. Untuk menganalisis, karena misalnya untuk menganalisis terkait dengan apa begitu, karena itu tingkatan pengetahuannya lebih tinggi, mungkin waktu yang dibutuhkan lebih banyak karena peserta pelatihan harus melalui kegiatan diskusi, misalnya seperti itu ya teman-teman. Itu terkait dengan metode dan media. Kemudian sumber bahan. Sebenarnya sumber bahan ini sama artinya dengan referensi ya. Sumber bahan, tapi kita pakai istilah yang termuat dalam perlan yang tadi ya, supaya tidak bingung.
Jadi sumber bahan atau referensi ini adalah buku-buku atau sumber materi yang digunakan dalam setiap pokok bahasan atau subpokok bahasan. Kemudian format penulisan sumber bahan dapat menggunakan model yang disepakati dan umumnya berisi nama pengarang, judul buku, kota, penerbit, dan halaman. Jadi sumber bahan atau referensi ini penting ya, karena ini merupakan salah satu acuan nanti ketika kita ingin mencari bahan yang ini, sumber bahannya di mana begitu, dan itu harus kalau bisa ya sumber bahannya itu bisa terpercaya, seperti itu ya teman-teman. Kemudian terkait dengan format penulisannya yang umum itu misalnya dengan bisa menggunakan format APA begitu ya dalam karya tulis ilmiah. Nah, nanti untuk buku, artikel itu bisa berbeda-beda untuk format penulisan referensinya, seperti itu. Nah, bagaimana sih semua komponen-komponen ini dimasukkan dalam satu dokumen yang tekstual menjadi RBPMP dan RP? Teman-teman nanti bisa melihat contohnya ya di slide terakhir dari video ini. Oke, lanjut saja teman-teman, kita ke slide selanjutnya untuk tahapan kegiatan pembelajaran. Nah, untuk tahapan kegiatan pembelajaran ini hanya ada di RP ya, tidak ada di RBPMP, hanya ada di RP saja atau rencana pembelajaran. Nah, tahapan kegiatan pembelajaran ini diisi dengan aktivitas yang dilakukan oleh Widya Iswara serta peserta pelatihan selama sesi pembelajaran. Pada bagian ini dapat dirinci lebih lanjut dengan membuat rincian aktivitas Widya Iswara dan aktivitas peserta pelatihan. Demikian juga uraian pembelajaran ini dapat dirinci lebih lanjut berdasarkan tahapan, misalnya dengan tahapan aktivitas pembukaan, penyajian, dan penutup. Jadi di tahapan kegiatan pembelajaran ini teman-teman dirinci nanti. Misalnya di kegiatan pembukaan ini Widya Iswaranya ngapain, peserta pelatihannya ngapain. Misalnya di bagian penyajian Widya Iswaranya menjelaskan, kemudian peserta pelatihannya bertanya. Atau Widya Iswaranya memimpin diskusi, peserta pelatihannya melakukan diskusi bagi kelompok dan sebagainya. Jadi diperinci begitu setiap kegiatan Widya Iswara dan peserta pelatihan pada kegiatan pembukaan, penyajian, dan penutup, seperti itu ya teman-teman. Kemudian evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini yaitu jenis penilaian apa saja yang akan digunakan selama sesi pembelajaran. Dapat dirinci ke dalam jenis tagihan serta bentuk instrumen. Jadi evaluasi pembelajaran ini bentuk penilaian untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi yang diukur apa? Yang diukur adalah tujuan pembelajaran. Yang dilihat adalah hasil belajar sudah tercapai apa belum. Nah, seperti itu dengan melihat instrumen-instrumennya. Instrumen evaluasi ini harus disusun berdasarkan tujuan pembelajaran, karena yang kita ukur adalah tujuan pembelajarannya. Nah, rincian tujuan pembelajaran itu kan ada dua tadi, hasil belajar dan indikator hasil belajar, seperti itu. Jadi evaluasi pembelajaran ini untuk mengukur tujuan pembelajaran. Untuk jenis evaluasinya bisa bermacam-macam ya. Misalnya ada pilihan ganda, IC, atau uraian, dan sebagainya. Atau kasus, atau pretest posttest, itu juga termasuk evaluasi pembelajaran ya teman-teman. Nah, untuk bagaimana semua komponen ini termuat dalam RBPMP dan RP, kita lihat contohnya seperti apa. Nah, ini dia contoh RBPMP. Jadi di sini adalah sebenarnya contoh format saja ya. Jadi tidak mungkin sesingkat ini. Tapi ini adalah format yang singkat yang sudah saya buat berdasarkan komponen-komponen yang tadi, kemudian penjelasan dan ketentuan-ketentuannya. Kira-kira seperti ini ya contoh RBPMP.
Jadi sudah saya sesuaikan ya teman-teman, istilah komponen yang digunakan, kemudian ketentuan-ketentuan yang tadi. Nah, terkait dengan nama pelatihan. Yang pertama, nama pelatihan. Misalnya di sini pelatihan teknis manajerial tingkat media. Ingat di sini tadi ada nomenklatur teknis berarti yang digunakan ya. Jadi tadi dicontohkan ada 4 nomenklatur, berarti di sini nama pelatihannya adalah ada nomenklatur teknis. Sehingga di sini nama pelatihannya adalah pelatihan teknis manajerial tingkat media. Kemudian nama mata pelatihan. Karena nama mata pelatihan ini adalah salah satu bagian dari nomenklatur yang tadi. Maaf ya teman-teman. Di sini adalah kepemimpinan dalam organisasi, jadi lebih spesifik. Yang namanya nama mata pelatihan. Kemudian jumlah jam pelajaran ini ada 450 menit, ditulis dalam menit. Nah, artinya di sini adalah 10 jam pelajaran karena di sini 1 jam itu dihitung 45 menit ya, teman-teman. Kemudian terkait dengan deskripsi singkat. Jadi ini adalah contoh deskripsi singkat. Jadi sesingkat ini ya, teman-teman. Pelatihan ini membahas prinsip dasar kepemimpinan yang efektif dan gaya kepemimpinan serta kecerdasan emosional. Jadi seperti ini cara menulis deskripsi singkat. Bisa juga kita memasukkan tidak hanya pokok bahasan, tapi sub pokok bahasan, misalnya terdiri dari apa saja, tapi tidak boleh terlalu panjang. Ya bisa, yang penting mencakup garis besar dari pokok bahasan atau sub pokok bahasannya, seperti itu. Kemudian tujuan pembelajaran. Nah, tadi tujuan pembelajaran itu dibagi menjadi 2. Ada hasil belajar dan indikator hasil belajar. Jadi hasil belajarnya ini adalah melalui kegiatan diskusi peserta dapat memahami prinsip-prinsip kepemimpinan dalam organisasi dengan tepat. Nah, itu adalah hasil belajar yang disusun. Misalnya ini adalah target yang diharapkan untuk bisa tercapai oleh peserta pelatihan. Nah, kemudian indikator hasil belajar. Tadi sudah dikatakan untuk indikator hasil belajar ini harus menggunakan kata kerja yang operasional. Nah, di sini dicontohkan adalah menjelaskan dasar-dasar kepemimpinan. Di sini adalah menggunakan kata menjelaskan. Jadi menjelaskan ini sudah termasuk kata yang operasional ya, teman-teman. Artinya bisa diukur. Ya, kita mengukur peserta pelatihan itu bisa menjelaskannya, bisa melalui soal IC seperti itu ya, atau bisa juga pilihan ganda. Yang penting nanti disesuaikan konteksnya seperti apa, yang sekiranya peserta pelatihan itu menunjukkan bahwa ternyata dia bisa menjelaskan terkait dengan suatu konsep atau definisi atau apa begitu. Jadi indikator hasil belajar ini tadi sudah disebutkan ketentuannya harus menggunakan kata kerja yang operasional. Jadi untuk panduan melihat kata kerja yang operasional ini, teman-teman bisa melihat bagaimana ranah kognitif yang disusun oleh Cradwell Anderson seperti itu. Nah, itu bisa dilihat ya teman-teman sendiri, mungkin nanti di searching apa saja sih kata kerja operasional. Nah, disesuaikan dengan hasil belajar. Misalnya dia memahami masuk dalam kategori ranah pengetahuan yang mana, kemudian kata operasionalnya yang mana yang cocok, seperti itu. Nanti itu bisa teman-teman lihat ya, baca secara lebih seksama terkait dengan bagaimana memetakan kompetensi. Mungkin ini nanti akan dijelaskan pada bagian kerangka pikir ya. Kerangka pikir nanti saya buatkan dalam bentuk soal, di mana nanti untuk jawabannya sekaligus menjelaskan materi tentang pemetaan kompetensi tersebut. Itu yang terkait dengan contoh RBPMP. Kemudian untuk contoh RP, kita lihat teman-teman. Nah, ini adalah contoh RP. Di sini sudah langsung kelihatan bahwa RP ini adalah lebih terperinci daripada RBPMP.
Nah, di sini untuk nama pelatihannya masih sama. Nama mata pelatihan juga masih sama. Nah, untuk jam pelajaran karena ini hanya untuk beberapa mata pelatihan saja, untuk beberapa pertemuan, jadi di sini lebih sedikit. Yang tadi 450 menit, di sini 90 menit karena ini hanya 2 jam pelajaran seperti itu. Kemudian deskripsi singkatnya. Deskripsi singkatnya juga sama ya seperti yang di RBPMP. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya juga sama karena kita turunkan dari RBPMP, baik hasil belajar maupun indikator hasil belajarnya. Nah, kemudian di sini tahapan kegiatan. Tahapan kegiatannya ditulis dalam bentuk tabel seperti ini. Ada 3 tadi, ada pembukaan, penyajian, dan penutup. Nah, dirincikan di sini kegiatan Widya Iswara ngapain, peserta pelatihannya ngapain aja. Terus metode untuk setiap kegiatan. Misalnya di kegiatan pembukaannya metodenya apa? Medianya apa? Waktunya berapa menit? Kemudian sumber bahan atau referensinya apa saja? Nah, bisa di sini dipisahkan ya. Terus kemudian untuk evaluasi pembelajaran. Jadi evaluasi pembelajaran ini adalah instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengukur tujuan pembelajaran tadi. Jadi di sini dibuatkan evaluasi pembelajarannya, misalnya soal-soal berupa pilihan ganda, kuis, pretest post-test, essay atau uraian dan sebagainya ya teman-teman. Nah, inilah terlihat perbedaan antara RP dan RBPMP. Kemudian di sini ada identitas pesertanya seperti apa. Saya rasa sudah terlihat untuk perbedaan antara kedua ini, RBPMP dan RP. Coba kita balik lagi. Nah, untuk RBPMP itu dia itu lebih umum dan menyeluruh untuk semua program pelatihan, sedangkan untuk RP itu lebih rinci dan spesifik. Nah, lebih rinci itu maksudnya setiap kegiatan pembelajarannya itu sudah dirincikan, kemudian lebih khusus untuk beberapa mata pelatihan atau beberapa pertemuan saja. Seperti itu ya teman-teman. Untuk contoh soal materi ini akan dibuatkan di video yang berbeda supaya tidak terlalu panjang ya teman-teman. Semoga video kali ini bisa membantu teman-teman untuk memahami terkait dengan rancang bangun mata pelatihan dan rencana pembelajaran, dan ini membantu teman-teman untuk melancarkan nanti pada proses seleksi SKB untuk Widya Iswara. Sekian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa ya dukung kami dengan like, komen, dan subscribe supaya kita lebih semakin termotivasi nih untuk membuat video-video selanjutnya.